datang di podcast Teman Sebangku. Bersama aku, Sita Isa, dan bintang tamu kita hari ini adalah... Halo semuanya, aku Fadli Rahmania. Nah, kali ini kita mau ngobrol santai tentang pengalaman di sekolah SMK Podcast Aliana. Nah, alasan kamu untuk memilih sekolah ini apaan sih? Kalau alasan aku pribadi ya, karena dari kecil aku suka kegiatan kayak menulis atau juga bicara depan kamera. Nah, makanya daripada hobi aku terbuang sia-sia, aku asah hobi aku di SMK Podcast Aliana. Dan dikembangkan lagi ya, supaya kamu tuh semakin bisa lagi, semakin tahu lagi tentang broadcast, tentang edit. Bisa bermanfaat juga. Ya, dan kamu bisa mengembangkan karya kamu dan bisa menghasilkan cuan juga kalau kita terus mengembangkan. Kita seperti memoto orang, kita kan pasti dibayar gitu ya, walaupun kayak 5.000, 10.000 gitu ya, tapi tetap cuan kan itu. Hobi yang lebih cuan. Iya, itulah pentingnya mengembangkan karya kita, bukan untuk dipendam tapi untuk disebarkan. Sombong sama karya kita sendiri itu sangat baik. Hal positif. Dan bukan sombong dari hal negatif. Oke. Next, selama kamu di sekolah ini ngapain aja sih? Sama aku bersekolah di SMK Podcast, belajar sih kayak sisa-sisa pada umumnya. Pasti sih, namanya juga sekolah kan. Tapi yang bikin beda dan yang bikin seru tuh kita lebih aktif menggunakan alat elektronik kayak HP, kamera, komputer, buatnya dia buat pembelajaran kita. Karena sekolah ini kan sekolah penyiaran ya, broadcast itu, makanya kita tuh pasti terpaku pada itu. Terus kayak terpaku pada HP untuk kayak misalkan ada project nih, disuruh bikin project kan kita harus menggunakan HP, menggunakan kamera gitu ya. Makanya pas sekolah itu sangat berarti gitu ya. Maaf ya, telepon. Ya, jadi elektronik itu emang berarti gitu ya di sekolah ini tuh benar-benar penting banget. Kayak buku versi anak podcast tuh ya elektronik. Iya, karena kita ngedit pun pasti kayak di HP, di komputer, di laptop gitu, makanya benar-benar penting banget. Oke, next question. Hal yang kamu dapat di sekolah ini apa? Hal yang aku dapat pastinya ilmu. Semua sekolah juga ilmu sih ya. Cuman ilmu utama yang kita dapat tuh kata cara penggunaan kamera, cara teknik kamera yang baik dan benar, cara ngedit. Terus kita juga belajar desain ilustrasi loh, kayak buat poster, buat yang suka ada di postingan-postingan IG sekarang gitu loh. Iya, kan apalagi anak-anak zaman sekarang tuh mau makan suka dipoto gitu kan. Update di status. Ada pemandangan bagus di foto juga. Nah, kalau kamu anak podcast pasti postingan kamu tuh lebih menarik. Ya. Karena kan kita tahu ilmunya ya. Ya pasti postingan kamu tuh makin estetik karena kita bisa mengeditnya supaya menjadi lebih hasil fotonya lebih bagus, lebih jernih, lebih estetik. Makanya apalagi ya sekolah di sini tuh kita bisa makanya kita sekolah di sini tuh kita bisa lebih tahu tentang ngedit foto apapun itu. Dari sebelumnya kita gak tahu jadi tahu gitu ya. Ya benar, apalagi penyiaran ini tuh kayak bakal ada public speakingnya gitu. Oh iya. Ya kan pasti ada itu. Kita di sini juga belajar public speaking. Iya, kita cara juga. Depan kamera kayak gini. Iya emang harus pede gitu depan kamera. Kita terus belajar bener-bener belajar pede gitu ya. Harus. Ya aku tuh kayak. Bapak tuh harus putus urat malunya dalam hal positif. Ya bukan negatif ya. No negatif. Kalau kepo bisa kalau pengen tahu, maaf ya. Kalau pengen tahu bisa kepoin IG sekolah, broadcast atau IG kita juga boleh. Ya. Bisa lihat-lihat di sana kegiatan kita sehari-hari itu apa kayak gimana gitu. Oke, next. Kalau kamu nanti lulus dari sini mau apa sih? Kalau lulus impian terbesar tuh kan kuliah dong pasti. Jadi melo gini ya? Iya, kuliah juga kan banyak hambatannya dong. Iya, emang. Yang pasti pengen masuk kuliah dan masuk kuliah tuh jurusannya pengen lanjutin di broadcasting biar makin pro, biar makin mantap. Makin tahu ilmunya benar-benar dari dalam bener gitu nih. Jago ya biar kan udah punya basic juga pasti sekolah.
Nah, dilanjutin nih kuliah. Jadi terus dikembangkan terus supaya kita tuh bisa juga mengajari orang buat gimana sih ya sharing-sharing ilmu gitu ya, kan bermanfaat buat kita juga, buat orang lain. Berbagi ilmu tuh sangat baik, sangat bagus tahu. Kita tuh jangan pelit sama ilmu. Karena kalau kita bagi ilmu ya ilmu kita juga gak akan kurang. Iya, dan kita juga akan mengajak orang menjadi orang yang bisa bermimpi tinggi dan bisa menjadi orang yang pintar. Katanya. Iya. Terus boleh dilanjut? Boleh. Kalau udah lulus kuliah mungkin sesuai jurusan yang aku pelajari gitu. Maaf, pengen jadi reporter, jurnalis, tapi pengen jadi reporter banget sih. Semoga bisa. Doain teman-teman. Cita-citanya terwujud, semoga impiannya diwujudkan, semoga bisa juga masuk kuliah, karena kuliah itu sangat banyak banget ya biayanya. Dan juga ya gak kecil gitu ya, buat biaya kuliah itu sangat besar gitu ya. Makanya buat kalian yang malas-malasan tuh ya, kita harus mengembangkan apa sih kelebihan dari diri kita tuh, jangan terus dipendam. Kelebihan kita tuh harus dikembangkan. Kita tuh kelebihannya apa, jangan mager-mageran cuma scroll TikTok ya, gak boleh itu. Manfaatin HP-nya teman-teman. Ya, apalagi di jurusan ini ya, penyiaran itu kita pasti lebih tahu tentang memanfaatkan handphone buat apa aja gitu. Bisa jadi cuan, bisa jadi job sampingan juga. Ya benar. Bahkan zaman sekarang ada tuh TikTok affiliate. Nah, kalau kita bisa ngedit, gak usah nyuruh orang buat ngedit lagi kan. Kalau nyuruh orang bayar lagi. Kalau kita bisa sendiri kan, bisa ya udah jadi cuan juga buat kita. Iya gitu. Atau yang suka main game, bisa jadi live streaming, bisa jadi konten. Jangan terbatas lah sama apa yang kalian punya aja gitu. Pokoknya karya kita tuh harus bisa menghasilkan cuan, diperkembangkan lagi karya kita tuh. Kita harus bisa menggapai cita-cita mimpi kita yang terbesar apa gitu. Agar kita juga bisa membahagiakan kedua orang tua juga, keluarga juga dong ya. Saudara-saudara juga, semuanya kita bisa berbagi sedekah gitu pada orang lain juga. Tiba-tiba ada agama ya. Oke, ini random ya. Oke, next. Nah, ya di sekolah ini tuh SMK Broadcast Alone juga ada eskulnya loh. Ada dong pasti. Iya. Kalau eskul produktifnya sesuai jurusan kita, ada eskul fotografi dan jurnalistik. Kalau fotografi itu sesuai namanya dong, pasti kita bakal belajar. Kita pada tahu dong itu. Soalnya gak asing namanya fotografi. Gimana sih cara supaya kita bisa jadi fotografer profesional? Tapi kegiatan kita selama eskul itu bukan cuma di kelas loh. Siapa tahu ada teman-teman yang suka bosen kalau belajar di situ-situ aja sama suasana yang udah sering. Iya, karena kan yang kalau di kelas tuh hal yang biasa gitu ya, belajar gitu kan. Kalau di luar kan lebih asik, ada angin-angin gitu ya. Nah, kalau di SMK Broadcast kita sekolah juga sering keluar, jadi potret-potret yang ada di jalanan. Benar-benar. Kehidupan yang sehari-hari. Iya, dan kita juga tahu pengambilan shoot kayak gini, ya pengambilan gambar gini. Shoot extreme long shoot kayak gimana, medium shoot kayak gimana. Ya, itu jadi kita tuh tahu ya, karena kita juga eskul itu. Jadi kita tahu pengambilan yang baik tuh kayak gimana, yang benar tuh kayak gimana. Medium shoot tuh segimana gitu ya. Kita tahu itu. Kalau mau tahu lebih lanjut, jangan lupa ya. Bentar lagi nih. Buat kalian yang mau daftar, coba daftar aja ke SMK Broadcast Aliana Cianjur. Terus ada jurnalistik. Jurnalistik ini bisa jadi pilihan buat kalian yang suka kegiatan menulis atau ngelakuin hal yang diupdate. Kayak di sini kita bikin berita, bikin konten. Pokoknya nggak akan ketinggalan zaman deh kalau lulus eskul jurnalistik. Nah, seperti kita ini membuat podcast santai gitu. Nah, ini juga dari eskul jurnalistik tahu. Eskulnya yang nggak bosan-bosan, kita pasti pilih eskul yang seru di sini. Ya, karena eskul ini selalu praktik, karena kan kalau menulis terus itu kan pasti bosan ya. Iya, karena kan pembelajaran lain juga pasti menulis lagi. Ini kan kalau misalkan eskul kayak gini kan enak, ada project kita bikin, kita kerjasama untuk membangun projectnya, membuatnya dari awal sampai selesai gitu. Terus kita juga pasti ada dong
ekskul wajib kayak ekskul pramuka, tasin itu semacam ngaji ya teman-teman. Oke. Terus pertanyaan lagi? Kayaknya aku kasih tahu satu hal. Apa? PKL. Oh iya, kelupaan. Di sini juga ada PKL-nya. Prakrin ya. Praktek kerja lapangan. Iya, biasanya kita PKL-nya di tempat kayak stasiun TV, stasiun radio, di Radar Cianjur juga. PKL tuh jangan sama kita kayak magang, itu magang kerja. Jadi biar gak kaget pas masuk ya, ada berpengalaman lah sebelum kita kerja tuh udah berpengalaman. Oh, kayaknya kerja juga bakal kayak gini gitu ya. Soalnya persis. Iya, pasti gitu ya. Makanya kalau misalkan SMK itu udah ada pengalaman kerjanya gitu. Punya skill udah. Jadi kita tuh gak akan terlalu canggung buat nanti kita ngelamar kerja atau kita mau apa gitu ya, karena kita udah punya skillnya, udah pernah belajar gitu cara membuat laporan gimana, membuat itu gimana gitu ya. Oke, mau ada lagi Kak? Kayaknya cukup sekian deh ya. Oke, takut kepanjangan gitu ya, nanti kalian bosen nontonnya. Oke, mau ditutup? Boleh, kita tutup aja sampai sini. Boleh pimpin dulu. Oke, podcast hari ini kita sampai sini aja. Cukup sekian, maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.